Base nomor 1, Town Hall Trap. Oke, jadi untuk base yang pertama ini dikenal sebagai base jebakan TH, dan tujuan utamanya cukup simpel sebenarnya, yaitu untuk memancing lawan membuka serangan dari arah Town Hall yang kelihatannya sangat mudah. Tapi sebenarnya itu cuma umpan, karena di sekitar area Town Hall ini itu sudah kita pasang jebakan yang sangat banyak, dari yang paling umum sampai yang paling nyakitin. Tujuannya adalah agar setiap pasukan lawan yang nekat menyerang dari arah situ langsung tewas di awal serangan. Dan kalau kita mau bahas dari arah psikologi, konsep ini memanfaatkan sifat dasar player COC itu sendiri, yaitu pengen cepet dapet 1 bintang. Nah, saat mereka tergoda untuk menyerang dari sisi yang paling aman itu tadi, pasukan mereka justru bakal disambut kejutan yang bikin formasi acak-acakan. Jadi begitu sebagian besar pasukan lawan udah tereliminasi di area jebakan sini, pertahanan kita yang berada di sisi sebaliknya tinggal beresin sisa-sisa dari pasukan lawan yang masih hidup. Intinya, base jebakan TH ini cocok banget buat kalian yang pengen mengontrol arah serangan dari lawan. Karena ini tuh bisa membuat seakan-akan mereka itu bermain di skenario yang sudah kita tentukan sendiri. Oh ya, untuk bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 2, asimetris base. Oke, selanjutnya ada base asimetris. Nah, jadi tipe base ini sengaja disusun tanpa pola seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk membuat lawan kebingungan pada saat menentukan rute serangannya. Jadi, begitu musuh melihat formasi base kayak gini, mereka bakal butuh waktu lebih lama untuk berpikir. Karena nggak ada sisi yang benar-benar jelas buat dijadikan pintu masuk. Dan untuk keunggulan utama dari base ini yaitu ada di efek domino. Maksudnya gini, jadi sekali lawan salah menurunkan hero atau pasukan, rute permainannya bisa langsung melenceng jauh dari target utama. Dan juga karena susunan bangunannya nggak berurutan, funneling yang dilakukan lawan juga gampang gagal. Yang alhasil adalah pasukan lawan bisa nyasar keluar base. Sementara pertahanan bagian dalam base kita itu masih utuh dan terus-menerus menyerang pasukan lawan. Jadi singkatnya, base asimetris ini cocok banget buat pemain yang pengen mengacaukan strategi lawan, bikin mereka mikir terlalu lama, dan ngebuat serangan mereka berantakan, bahkan sebelum mulai. Dan oh ya, untuk bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 3, ring base.
Berikutnya ada tipe ring base alias base cincin. Nah, jadi untuk konsep dasar dari base ini adalah yaitu untuk melindungi area tengah base sekuat mungkin, terutama untuk bangunan paling krusial seperti town hall dan bangunan pertahanan penting yang ada di sana. Dan untuk susunan dari ring base ini itu dibagi menjadi 2 lapisan, yaitu yang pertama ada bagian luar, itu berisi bangunan pengalih dan pertahanan sekunder, sedangkan bagian dalam menjadi tempat untuk semua bangunan penting dan krusial. Nah, dan adapun untuk kelebihan paling besar dari ring base ini adalah kemampuannya untuk memaksa pasukan lawan muter-muter di area luar. Ya, biasanya sih pasukan spam ya, misalnya kayak naga atau witch. Intinya, semakin lama pasukan lawan berputar-putar di luar cincin, semakin banyak pula waktu untuk pertahanan kita ngabisin mereka satu-satu. Jadi intinya kalau kalian pengen base yang bisa menahan 1 bintang dan bikin musuh frustasi karena nggak bisa nyentuh town hall, ring base inilah jawabannya. Nah, dan untuk rekomendasi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 4, simetris base. Oke, terakhir ada base simetris. Jadi ini tuh kebalikannya dari base asimetris. Karena untuk tipe ini disusun seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Ya ibaratnya kayak kita ngaca di cermin lah gitu. Dan adapun untuk kelebihan utamanya itu ada di stabilitas. Karena semua sisi punya daya tahan yang hampir sama. Jadinya lawan agak kesusahan menemukan celah lemah untuk jadi titik serangan. Dan juga base simetris ini lumayan terkenal dapat memecah fokus pasukan lawan. Misalnya, kalau mereka menyerang dari sudut base, maka sebagian pasukan bakal belok ke kiri dan sebagian lagi belok ke kanan. Jadi pada ketika itulah kekuatan musuh terbagi menjadi 2 dan otomatis daya serang mereka juga berkurang setengah ya kan? Nah intinya tipe base simetris ini sangat cocok buat kalian yang pengen bertahan lebih merata dan tetap bisa solid untuk bertahan dari berbagai macam komposisi serangan. Entah itu pasukan darat, udara, sampai kombinasi hybrid. Dan adapun untuk rekomendasi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 5, bonus. Nah oke, seperti biasa untuk base terakhir ini anggaplah semacam base seru-seruan lah ya. Atau mungkin juga buat kalian yang lagi nyari sebuah base untuk berprogres, kayak biar lebih mudah lagi menyeleksi bangunan mana yang mau di-upgrade, maka base inilah jawabannya.